guys, ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Apa kabar guys? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Rifani di kontennya anak rantau bincang-bincang ya. Nggak sendiri dong, sama dua cowok ganteng. Wow ya, yang dagdag Indonesia banget nih. Udah pakai seragam-seragam. Ini mau ngapain ya sebenarnya ya? Tapi kita harus kenalan dulu, karena kalau nggak kenal itu maka tak sayang. Cuman bahasan di konten aku kali ini yaitu adalah apa sih maunya mahasiswa ya melakukan aksi-aksi selama ini gitu ya. Udah berapa kali aksi gitu, dan kalian juga udah tahu ya di awal pembukaan Rifani sudah menghadirkan beberapa berita-berita tentang aksi demo mahasiswa kemarin-kemarin. Nah, ini nih muka-muka ini yang ada kemarin ya guys ya. Mari kita tanya dan kupas tuntas ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, juga share dan follow IG-nya aku Rifani Munawar. IG kalian apa? Mau dipromosiin nggak? Kira-kira nanti Boleh. aku taruh di bawah ya. Oke guys, selamat menyimak dan jangan lupa subscribe, like, komen, juga share. Dah. Oke guys, podcast kita kali ini ya tentunya bakalan ngebahas sesuatu yang faedah banget ya guys ya. Tapi sebelum itu kita bakalan kenalan sama dua orang cowok ganteng di sini ya. Dari mulai nama, kuliahnya di mana, terus organisasinya apa aja, terus ngapain aksi kemarin juga ikut hadir gitu kan. Silahkan. Aku biar kalian bisa mengekspresikan diri kan, karena channel aku ini sebenarnya banyak cewek-cewek cantik ya kan. Wow. Silakan, aku mulai dari Al dulu nih ya. Al ini biasa aku panggil Al, tapi nggak tahu nih nama lengkapnya gitu siapa ya. Oke, Ya, silakan. boleh. Panggil aja nama aku Al. Kemudian saya dipercayai sebagai Ketua Koordinator Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia Provinsi Aceh periode 2020 sampai dengan 2022. Kemudian di sini ada rekan saya yang sangat setia yang membidangi bidang advokasi dan hukum. Wow ya. Silahkan. Siapkan dah, silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basri Adi, lebih jelasnya saya dari mahasiswa Universitas Tukumar, jurusan manajemen. Saya sebagai staf bidang advokasi dan hukum. Mungkin itu saja. Gitu ya. Nah, yang satu namanya Al, yang satu namanya Ded gitu ya. Aku panggilnya Ded aja ya. Dedi betul kan namanya kan? Apa kamu minjem baju orang? Enggak kan? Minjam orang nih kan. Dan karena posisinya Bukan di sini ya. bukan di sini. Oh gitu. Jadi nama panggilannya tadi siapa? Basri. Oh, Basri ya. Kebetulan kalian statusnya single, double atau triple nih. Ya kan biasa cowok gitu ya kan? Jomblo apa? Jomblo. Oh, berarti jomblo guys. Jangan demo ya, jadi jomblo akhirnya ya. Enggak sih, tapi aku seneng gitu ya kedatangan kalian hari ini berdua, karena kalian itu anak-anak muda. Di tangan kalian negara ini bisa maju atau enggak gitu guys. Jadi jangan remehkan mahasiswa, karena mahasiswa itu akan bisa menjadikan Indonesia ini dagdag Indonesia banget gitu ya kan, menjadi lebih baik atau lebih buruk ya. Oke, bahasan kita kali ini tentang apa? Jadi udah 3 kali aksi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kemarin ya, dan tuntutan mereka. Aku bakalan bacain tuntutan mereka dulu ya guys ya. Nih, aku bakal bacain, setelah itu aku bakal bertanya ke mereka secara lengkap jelas ya. Nah, tuntutan mereka yaitu adalah tuntutan Aliansi Mahasiswa Aceh. Di pinggir aku akan masukin. Yang pertama yaitu adalah segera mempublikasikan secara transparan laporan anggaran COVID-19 pada sektor yang telah dianggarkan. Yang kedua, segera merealisasikan anggaran bantuan pendidikan dan pemenuhan fasilitas penunjang jalannya pendidikan di Aceh selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, segera melakukan pemerataan fasilitas kesehatan, tenaga medis, alat kesehatan, tempat isolasi rawat pasien COVID-19, dan pada setiap kabupaten sebagai bentuk penanggulangan COVID secara maksimal dan tidak sentralistik ya. Yang keempat, memperjelas sistem jongsi COVID-19 di setiap kabupaten. Yang kelima, segera memberikan perhatian khusus terhadap pekerja yang kehilangan pekerjaan selama masa pandemi COVID-19. Yang keenam, segera membatalkan program-program yang tidak menjadi prioritas dan tidak pro masyarakat dalam masa pandemi ini.
Yang ketujuh, mendesak DPRA segera mengoptimalkan fungsi dari naungan Komisi Pendidikan, Keuangan, dan Kesehatan. Dan yang terakhir, mendesak DPRA segera menghadirkan PLT Gubernur Aceh dalam tempo 2 kali 24 jam, serta melibatkan aliansi mahasiswa Aceh selama berlangsungnya sidang evaluasi kinerja PLT Gubernur Aceh. Nah guys, itu ya, sorry kalau gue baca ya, aku salah-salah gitu ya. Nah itulah ya keinginan mahasiswa kemarin ya, gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalian tuh kan sudah jelas ya menginginkan itu gitu. Alasan kalian itu berarti menuntut itu ya, Al ya? Ya betul. Menuntut itu. Apakah tuntutan kalian sampai hari ini dipenuhi? Sebelumnya, ya kan, ini aku berbicara luar nih Kak. Oke, Atau oke, Basri? silakan. Boleh, mau Basri mau Al, aku mah nggak masalah gitu Kak. Yang penting Kayaknya aku si Al dijawab dulu. gitu, Kayaknya Al si Al dulu dulu. ya. Oke, Walaupun oke. si Al kan memang di lapangannya kan. Siap. Oke. Oke, baik. Sebelumnya aku ingin menyampaikan latar belakang mengapa alasan mahasiswa itu turun ke jalan menjadi parlemen jalanan, ya kan? Nah, kita melihat bahwasannya hari ini semakin hari semakin bertambah terus Covid. angka orang-orang yang positif terkena COVID-19 di Aceh gitu. Nah, oleh karenanya ketika pemerintah ini memperjuangkan untuk penanganan corona di Aceh, itu sudah dikeluarkan anggaran refocusing untuk penanganan ini. Kita melihat dari segi pendidikan, ekonomi, sosial itu tidak sesuai apa yang kita harapkan dan masyarakat harapkan. Oleh karena inilah yang menjadi alasan sehingga membuat kawan-kawan itu merasa dizalimi gitu. Kemudian itulah penyebabnya sehingga kawan-kawan juga turun menjadi parlemen jalanan. Ya, jadi aksi demo gitu ya. Yes. Nah, tapi aku mau nanya juga nih sama kalian. Jadi yang tidak sesuai itu apa? Nah. Pasti kan ada contohnya nih. Yang tidak sesuai itu A, B, C gitu ya kan? Nah, apa sih yang tidak sesuai itu gitu? Nah, yang pertama kita fokus dalam aspek kesehatan. Fasilitas dalam penanganan COVID-19. Fasilitas ya? Ya, kemudian rumah sakit, tempat untuk mereka beristirahat, kemudian tempat untuk mereka penanganan dalam rumah sakit itu masih sangat kurang gitu, tidak memadai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan. Nah, kita melihat ada latahnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh sendiri. Seperti hari ini ada beberapa sekolah yang sudah dijalankan ataupun diberlakukan Online. sekolah Oh, udah masuk langsung sekolah. tatap muka. Ada beberapa kabupaten, salah satunya itu di Aceh Tenggara, kemudian kabupaten lain-lainnya. Nah, di Banda Aceh sendiri itu Dering. Nah, map untuk pemetaan zona merah, zona kuning, zona hijau Aceh yang gimana sih sebetulnya? Pemetaannya nggak jelas gitu ya? Yes. Oh, Nah, gitu ya. ini yang kita Penyebabnya merasa, mahasiswa meradang ya gitu ya. itu kita tanda tanya itu gimana sih dan sebetulnya keseriusan pemerintah Aceh sendiri dalam menangani COVID-19 ini gitu. Itu Hani. Ya. Jadi gitu guys ya. Jadi ketidakjelasan apakah ini dirasakan juga oleh kalian semua termasuk diriku gitu ini. Seperti apa gitu ya, tapi kita sudah melihat bahwa memang saat ini banyak terjadi kan razia masker sekarang kan. Mungkin sekarang udah aware lebih lagi terproteksi mungkin masalah Covid ini ya, mungkin ya. Kemarin-kemarin juga kalian sudah melihat bagaimana penanganan wali kota Bapak Wali Kota Aminullah Usman ya untuk menghadapi Covid-19 ini ya. Tapi intinya keresahan kalian itu begitu ya. Tapi untuk masalah di berita tuh saya pernah baca berita bahwa mahasiswa mendesak anggaran Covid-19 terbuka gitu di transparansi gitu ya. Dan ketika aku membaca ini juga ada gitu poinnya di situ.
transparansi masuk kalian tuh apa sih sebenarnya? Emang selama ini anggaran Covid ini tidak terbuka gitu atau seperti apa gitu ya? Nah, gini, kita menyadari corona ini ada loh. Ya, pasti ada itu Ya, jelas nah, kan? ya kan? Nah, yang kita sayangkan ketika si penyakit ini dipolitisasi, kemudian dikapitalisasi oleh oknum-oknum yang berpikiran kapitalisme. Itu yang Berat kita banget takutkan, loh. rasanya guys, ngerti nggak lo? Itu yang kita takutkan gitu. Bagaimana kemudian Covid ini menjadikan alat para penguasa untuk dijadikan proyek. Itu yang kita takutkan. Masyarakat kemudian mengubah stigma masyarakat sehingga masyarakat sudah mulai tidak percaya gitu. Bahwa masyarakat ada bilang ini proyek-proyek ya. Jadi guys, ini bukan menuduh pemerintah proyek, tapi ini tanggapan masyarakat ya. Tanggapan masyarakat dan dia juga si Basri ini bahwa memang khawatir. Bener nggak sih, makanya dia demo gitu. Proyek tuh bener nggak gitu ya kan? Kemudian gini Van, yang paling saya sedihkan ketika hari ini dampak daripada COVID-19 itu ke dalam perekonomian masyarakat, penurunan pemasukan masyarakat, masyarakat kerja terhambat karena takut dengan COVID tadi 19, tidak bisa berdekatan, karena kan dalam sistem kerja kita kan ada berbicara secara langsung tatap muka dari atas dan ke bawahan, sehingga itu WFH dari rumah kerjanya kan. Nah ini kan juga imbasnya dalam penurunan perekonomian masyarakat, pendapatan. Nah, bayangkan aja hari ini itu pemerintah ketika masyarakat tidak memakai masker itu denda 100.000. Maksud saya begini, saya berpikiran ide bahwasanya ketika memang ada masyarakat yang memakai masker seminggu saja, diberikan saja dia biaya 200.000, motivasi orang-orang yang memakai masker. Ini kan membuat masyarakat berkeinginan untuk terus menerus memakai masker. Bukan didenda, tapi dikasih hadiah kalau pakai masker. Tapi lebih, banyak lebih banget positif. nanti yang dikasih hadiah kan? Nggak masalah. Yang penting ya kan? masyarakat kita terhindar dari terkena COVID. Keselamatan rakyat lebih tertinggi dibandingkan apapun. Iya, harusnya ya. Harusnya kedaulatan rakyat lebih tinggi dari apapun. Itu ada di undang-undang. Nah, masyarakat mikir nggak loh ketika memang diberikan denda, ya, ini membuat masyarakat semakin susah gitu. Iya, denda gitu ya. Padahal harusnya kalau pakai masker gitu mempromosikan segala macam, dikasih hadiah, mungkin masyarakat aku mau berlomba meskipun yang dikasih hadiahnya tuh cuma 2 orang masyarakat gitu ya kan. Itu. Jadi ini membuat masyarakat termotivasi, setiap harinya masyarakat terus memakai masker. Tapi kan Indonesia memang udah terbiasa yang namanya bukan reward and punishment, tapi tetap aja terbiasanya dihukum bukan diberi hadiah gitu ya kan. Karena negara kita harus berubah ya kan. Anak hukum pernah menyatakan begini, negara kita negara agraria dan negara hukum, mungkin seperti itulah hukum terus ya. Jadi kan udah jelas tuh guys ya. Jadi tapi kalian tetap maka dari itu kalian membicarakan bahwa anggaran Covid ini tidak terbuka karena ada selentingan-selentingan bahwa ini adalah ada angka di mana Covid itu memang betul, tapi ada proyeknya gitu ya. Tapi kalian sekarang nih, maupun Basri maupun Al, jawab masing-masing. Kalian sudah menemukan nggak sih jawaban bahwa ini adalah proyek atau memang betul-betul Covid-19 gitu? Apakah memang betul-betul pure pemerintah Aceh melaksanakan ini tuh memang tidak ada sama sekali proyek di dalamnya? Satu-satu aku pingin kalian jawab ya. Basri luan deh. Penelitian ya kan. Jadi kalau menurut saya tentang komunikasi nih Kak ya, tentang komunikasi pemerintah yang memang hari ini itu menjadi rancu terhadap masyarakat. Artinya apa? Di sini ingin kita katakan bahwasanya padahal seperti yang dikatakan Pak Korda tadi, COVID-19 itu ada dan pasti jelas nampaknya akan berapa orang hari ini, bahkan bukan Aceh saja, dunia itu memang sudah jelas bahwasanya banyak sekali yang memang meninggal akibat COVID-19. Cuman yang hari ini masyarakat
tidak percaya itu seperti yang dikatakan tadi, itu adalah komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Contohnya, hari ini masyarakat sudah di framing, sudah mendapatkan pikiran masyarakat itu bahwasanya pemerintah di sini ada kong kali kong. Apa itu artinya? Ada politisir terkait COVID-19. Baik itu anggaran, baik itu sistem cara seperti apa orang terkena COVID, itu seakan-akan masyarakat itu sudah nggak percaya lagi gitu. Ya, karena tidak terbuka itu. Tidak terbuka itulah. Jadi sehingga masyarakat di sini menganggap, saya takutlah ke rumah sakit, saya takut ke puskesmas. Kenapa? Itulah karena tadi. Karena pasti dibilang corona pasti katanya. Dibilang. Gitu ya Kan guys. cuman pada dasarnya, seandainya komunikasi pemerintah dengan masyarakat itu bagus, contoh kita bilang, seperti yang dikatakan si Al tadi. Jangan waktu masyarakat nggak pakai masker, jangan didenda. Ya kan, walaupun nanti pemerintah itu memang harus, namanya pemerintah, namanya pemimpin itu harus memberikan arahan kepada rakyatnya. Iya, ya kan? betul. Yang harus dia itu menuntun rakyatnya. Walaupun rakyatnya nanti itu adalah membantah ataupun memang ngeyel, cuman minimal pemimpin ini memang harus sabar gitu kan. Jangan nanti didenda masyarakatnya. Atau mungkin karena mereka itu, contoh misalnya mereka mau pergi ke kota, kan mau beli apalah untuk anaknya, karena mereka nggak pakai masker, mereka didenda lagi 100.000. Nah, kan? Jadi komunikasi itulah yang memang penting untuk masyarakat sendiri gitu kan. Komunikasi persuasif antara emosional pemerintah dengan masyarakat itu kalau bisa ya selalu baik gitu. Nah, kan jangan cuma diframingkan bahwasanya kita besok PSBB, kita besok ini adalah pakai masker terus, ya kan? Cuman nggak ada komunikasi yang jelas gitu. Takutnya masyarakat memang ketakutannya sudah melebihi, bukan takut karena corona, tapi udah takut dengan komunikasi pemerintah tadi itu. Iya, betul sih. Nah, bisa bayangkan ya, Fat? Betul. Aku Inilah juga yang membuat sehingga masyarakat berubah anggapannya terhadap COVID-19 gitu. Nah, ini menambahkan beban pemerintah dong kan? Iya kan, jelas loh. Nah, artinya sosialisasi setiap bulan itu harus dilakukan terus kan? Karena kan masyarakat stigmanya menurun terus percayanya terhadap COVID-19. Gitu. Nah, ini memang bukti di lapangan, Al ya. Yes, bukan kita berbicara bahwa enggak kok, kata siapa masyarakat nggak percaya, ya gue aja kadang nanya ini gimana sih, atau gue ngelihat di Instagram juga banyak masyarakat yang nanya ini beneran nggak sih atau gimana gitu ya kan. Nah berarti lanjut Al, gimana tadi? Nah kita berbicara dari segi kami mahasiswa. Nah terkhusus memang kami dari prodi manajemen, ya kan. Nah kita mengemban amanah Tridharma perguruan tinggi. Itu di benak kita semenjak kita lulus daripada perkuliahan. Itu sudah ada. Nah, di poin ketiga terakhir dalam Tridharma perguruan tinggi itu dikatakan pengabdian terhadap masyarakat. Kami harus mengabdi terhadap masyarakat, dan itu menjadi tanggung jawab. Ketika kami apatisme, tidak peduli terhadap masyarakat dengan kebijakan pemerintah, maka kami mengkhianati Tridharma perguruan tinggi itu. Kami dosa loh. Iya. Dengan mahasiswa berdosa kalian. Kami berdosa loh hari ini. Iya. Kan? Dosanya dosa jariah mungkin, tanpa sadari. Iya, tanpa disadari. Tapi nih, ngomongin masalah dosa dan ngomongin masalah Tridharma perguruan tinggi, aku mau nanya nih, apakah aksi demo kalian kemarin ditunggangi oleh perpolitikan gitu? Wow. Ini kan selalu, ini gue juga mantan orang tukang demo masalahnya ya kan? Apakah ini tuh aksi-aksi mahasiswa ini ditunggangi sama politik, ataukah memang kalian memang membantah? Nggak ada kok, atau misalkan ada tapi ya tetap gitu kepentingan kita terhadap masyarakat. Benar nggak sih ditunggangi aksi politik? Palingan dibayar, bener nggak? Bener. Maksudnya bener? Bener. Ditunggangi aksi politik. Kita ditunggangi oleh Tridharma perguruan tinggi. Wow. Tridharma perguruan tinggi memberikan tanggung jawab kepada kita, menuntut kita untuk kesejahteraan masyarakat, untuk memikirkan nasib masyarakat.
Memang luar biasa. Betul kan? Luar biasa. Ya, betul Tapi kan? katanya nih sama kalian kan, kalian demo sebagai orang revolusioner. Ya, artinya, Lanjut. ya kan? Aku mengatakan begini. Kita memang ketika duduk terhadap mahasiswa maupun non mahasiswa, memang ada yang mengatakan, wah ini aksi kalian, siapa yang nunggangin, siapa belakangnya, ya kan? Nah, saya mengatakan begini, terlepas daripada ditunggangi kepentingan siapapun, atas dasar memang real ini kepentingan rakyat, ayo kita jalankan, ayo kita action. Karena di benak kita itu sudah ada tridharma perguruan tinggi loh. Inilah alasan kami kenapa kami tetap menjadi parlemen jalanan. Menjadi parlemen jalanan revolusioner ya kan, organisatoris ya. Tapi tetap nih gini loh ya. Kalau misalkan kalian berarti tidak membantah bahwa tunggangan politik itu selalu ada, tapi tetap kalian mendasari bahwa diri kalian ini adalah seorang mahasiswa yang harus mementingkan kedaulatan masyarakatnya. Nah, ini gue balik tanya lagi nih ke kalian ya, kalian berdua. Kalau misalkan kalian nih revolusioner jalanan, ketika kalian sudah beres kuliah, tentunya kebutuhan-kebutuhan itu semakin meningkat. Ujung-ujungnya revolusioner jalanan itu bisa terhenti ketika mereka diikat dengan suatu ikatan, yaitu misalkan jadi inilah, dikasih jabatan inilah ya. Ujung-ujungnya mereka udah jadi nggak aktivis lagi guys, gitu kan. Nah, pendapat kalian gimana nih, gitu kan? Ini kan kalian masih darah muda nih, tapi ini untuk jangka panjang gimana gitu? Nah, ini Basri deh saya jawab. Karena Basri advokasi dan hukum lebih paham ya. Mungkin itu berbicara tentang ideologi Kak ya. Kan ada memang ideologi mengatakan akan ada masanya ketika ideologi itu harus dijual kan, demi melangsungkan hidup lah seperti itu. Jadi pemikiran-pemikiran yang memang harus kita dulunya semasa kita mahasiswa itu memang harus kita jaga, dan setelah kita berkeluarga mungkin ya kan nggak mungkin muda-muda terus. Iya, berkeluarga ada kebutuhan gitu ya kan. Nah, cuman disitulah kita tetap komitmen gitu. Kan kita nggak turun ke jalan, cuman minimal kita di sini lakukan seperti channel inilah contohnya kan. Channel kakak ini hari ini adalah channel pendidik. Artinya memberikan dedikasi kepada kami pemuda mahasiswa itu bagaimana sih nantinya ketika memang kita sudah tidak lagi berposisi menjadi mahasiswa, tapi kita tetap bisa memberikan pencerdasan kepada masyarakat dengan berbagai macam, contohnya semacam ini. Contoh misalnya, hari ini kita tidak mau masyarakat itu dibodohkan. Hari ini kita mahasiswa tidak mau masyarakat itu diperbudak. Karena apa? Salah satu cara penguasa itu memperbudak masyarakat ataupun memperbudak rakyatnya itulah dengan cara menakut-nakuti. Kalau seandainya masyarakat sudah takut, berarti dia sudah gampang memperbudak masyarakat. Kan, yang kami ingin sampaikan, jangan sampai kondisi yang seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian orang. Jangan sampai kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Maka pada dasarnya kami mahasiswa tadi yang dikatakan terikat, kalau kita berbalik kepada keadaan bahwa yang terikat itulah yang sering memberontak. Karena kenapa? Dia sudah terikat, maka dialah yang selalu memberontak. Inilah yang terjadi hari ini dengan mahasiswa. Gitu. Nah, ini tambahan ya kan? Oke. Ini yang dikatakan oleh saudara Basri. Nah, ini proyek gitu. Bayangkan aja, ketika memang pemerintah memberikan reward kepada masyarakat yang menggunakan masker, ini angka peningkatan COVID-19 saya yakinnya menurun. Ya kan? Nah, kalau menurun, otomatis beban para medis, kemudian fasilitas dan lain-lain, itu kan mengurangi beban biaya. Iya. Ya, kenapa tuh fasilitasnya yang dibeli? Kenapa fasilitasnya yang diagung-agungkan gitu? Kenapa kalau fasilitasnya banyak, masyarakatnya nggak sadar, yang sama aja kan nggak dipakai fasilitasnya kayak nggak sadar buat cuci tangan, nggak mau juga, ngapain nggak itu sama juga ya aja gitu. Asli. Itu bukan one solution. Kita memintakan apa one solutionnya? Kesadaran masyarakat.
guys ya. Nah, sebetulnya masyarakat akan sadar ketika memang ini betul-betul sebuah wabah yang memang berbahaya kepada masyarakat dan betul-betul mereka tidak mempolitisir, kemudian tidak mengkapitalisasi COVID ini. Ini pure kan gitu ya. Pure. Kenapa ini kan susah kali ngejawab ya kan? Hari ini A, besok B, kemudian misalnya C gitu. Ini yang membuat masyarakat nggak percaya. Gitu. Jadi meragu gitu meragu, ya kan? sehingga membuat pemerintah juga kewalahan. Siapa yang salah? Siapa yang buat seperti ini? Ya itulah, siapa yang salah ini kan? Jadi kalaupun hari ini kalau misalnya mahasiswa berbicara tentang pemerintah, kalau pemerintah itu memang dianggap oleh mahasiswa itu bohong, maka pemerintah untuk seterusnya akan selalu berbohong. Oh ya. Kenapa? Karena untuk menutupi kebohongan kebohongannya sebelumnya. Ini masih menganggap ya guys, mereka tidak menuduh membohong, tapi menganggap. Kalau nggak mau dianggap bohong, beri klarifikasi. Ya, jadi itulah yang diinginkan oleh mahasiswa hari ini. Ya kan, contoh misalnya pemerintah Aceh yang istilahnya itu adalah bapak kita semua, rakyat Aceh, minimal menjumpai. Ini kan anak-anaknya yang ingin memberikan, ini loh Pak, yang kami sampaikan ini adalah daripada harapan masyarakat. Ini adalah omong-omongan yang memang kami dapatkan dari masyarakat. Ini yang dapat kami sampaikan kepada Bapak. Harusnya apa? Mereka itu menjumpai. Sampai sekarang belum ya? Belum. Nah, Kan jadi menjumpai mahasiswa mengatakan, ini loh yang terjadi. Jadi kita harus berani gitu. Kalau memang itu memang tidak sanggup ataupun memang tidak bisa dijalankan, minimal sama mahasiswa, pemuda, masyarakat itu terbuka. Iya. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Mungkin beliau memang sibuk ya dengan mengurusi rakyat gitu ya kan. Banyak sekarang di Aceh udah mulai banyak sekali COVID-19, mungkin gitu nggak guys gitu ya. Cuman justru ini tuh malahan mahasiswa ini adalah bala bantuan sebenarnya untuk mengkomunikasikan secara baik gitu kepada masyarakat ya kan. Ya betul. Itu berarti. Sehingga ketika mahasiswa juga dilibatkan, OKP juga dilibatkan, aparatur kampung, camat, kabupaten kota betul-betul dikomunikasikan secara persuasif dan kooperatif, ya kan? Tidak seperti ini kejadiannya. Iya. Saya yakin tidak seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kita menginginkan pemerintah untuk berdiskusi bersama kita kawan-kawan mahasiswa. Kemudian kita bahas apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat dalam penanganan COVID-19 sehingga COVID ini betul-betul bisa diberantas nggak ada gitu. di Aceh itu. Nah, ini kita harapkan. Ayo kita bersama-sama membangun kemudian menangani COVID-19 ini. Itulah ya kan. Nah, kan enggak, ini kan jadinya aksi kami ini bakalan aksi beruntun narasi. Ini 3 kali kalian aksi ya? Iya, kemudian bakalan ada aksi lagi. keempat. Oh, ada lagi nih. Yes. Karena kan Gitu belum saja. menentukan jawaban ya. Iya, itu. Jadi jangan sampai ketika tuntutan ini tidak tercapai, kami diam. Ini akan bumerang untuk kami. Sehingga nanti akan keluarnya persepsi kawan-kawan ini ditunggangi. Nah, ini yang bahaya. Makanya kami ingin mengawal seluruh tuntutan mahasiswa ini sampai memang kita menang. Ya betul ya. Mahasiswa, sampai apa yang diinginkan mahasiswa terhadap masyarakat terjawab. Yes. Jadi aksi kalian ini dari berbagai universitas ya? Ya, dari berbagai universitas. Itulah kalau untuk mahasiswa hormat sih ya. Salam hormat untuk teman-teman mahasiswa yang memang sudah melaksanakan aksi sudah 3 kali. Iya. Salam hormat. Jadi jangan sampai pemerintah Aceh itu memang sudah tidak ada lagi kepercayaan khususnya oleh mahasiswa, ya kan? Jangan sampai ada komunikasi blunder antara mahasiswa dengan pemerintah Aceh. Masa ini melakukan aksi apa? Aksi damai. Aksi apa lagi? Aksi untuk memperjelas kepada pemerintahan. Ini loh, silahkan saya sampaikan. Dan pun kami ini adalah perwakilan daripada masyarakat. Sampaikan. Ya, nanti jangan seolah-olah seperti yang saya katakan tadi. Jangan terkesan pemerintah ini memang udah nggak ada komunikasi lagi dengan masyarakat. Jadi, ya. Blunder semacam kakak bilang tadi kan. Iya, blunder jelas benar. Kawan-kawan, semua mahasiswa menginginkan pemerintah fokus dalam 3 sektor.
Pertama pendidikan, kemudian yang kedua ekonomi, dan ketiga kesehatan. Kesehatan ya, penanganan betul. 3 sektor ini harapan kami mahasiswa kepada pemerintah Aceh agar dari krisis ekonomi, kemudian krisis pendidikan, kemudian krisis kesehatan ini betul-betul diberantas. Ya. Ini harapannya, Pak. Ya betul. Aku juga ya setelah dia ngomong jadi ya benar sih, harapan aku sekarang ekonomi gila-gilaan sih gitu, gue aja nggak ada duit gitu. Maksudnya kan usaha-usaha semakin nggak ada gitu karena COVID-19 ini, kesehatan juga semakin menurun gitu. Mungkin kita nggak bisa menghilangkan yang namanya musibah ini, kan ujian, kita juga nggak bisa nyalain jadi kayak gini, tapi kita bisa safety, bisa meminimalisir itu ya kan. Ya, maksud aku kayak gitu, maksud mereka juga kayak gitu. Jadi intinya yang aku tangkap dari mahasiswa ini, mereka tuh bukan pingin bikin macet jalanan, ngapain juga mereka kesana aksi pakai masker ya. By the way kita pakai masker dan udah cuci tangan ya guys ya gitu ya. Ngapain, nggak ada kerjaan gitu ya. Tapi intinya yang mereka pingin itu segala sesuatunya yang berada di Aceh ini, masyarakat menjadi terdidik, menjadi lebih tahu dan lebih paham dan melalui lewat mahasiswa ini gitu. Nggak mau dia mahasiswa, karena apa? Keresahan terjadi dalam diri mereka ketika melihat masyarakat di sini, nggak mau pakai masker, aku ini proyek gitu. Ya kan ada selalu kayak gitu ya. Nah, ingin meluruskan itu. Jadi mudah-mudahan ya kalian itu terjawab ya. Tapi ini akan ada aksi lagi ya, jilid keempat. Bakal ada, ditunggu aja ya. Ditunggu aja ya. Jadi yang suka ngomel-ngomel nih, ini mahasiswa kok bikin macet. Padahal mahasiswa suka ada negative thinking kepada mahasiswa. Aku pun di sini tidak membela mahasiswa dan tidak membela pemerintah. Aku berada di jalur tengah-tengah gitu ya. Maksudnya mungkin aku juga bisa menjelaskan kepada kalian, mungkin pemerintah juga bukan tidak ingin menjawab, tapi mungkin ada sesuatu hal yang urgent yang mungkin harus mereka urus gitu ya kan ya. Tapi aku juga balik lagi ke pemerintah gitu. Apa salahnya sih dijawab? Kita ini adalah anak-anak mereka gitu ya kan ya. Jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Yang dikatakan tadi pemerintah misalnya berandai-andai tidak bisa menjumpai mahasiswa karena ada hal-hal yang penting yang ingin diurus. Dari bulan 12 ya kan 2019 sampai dengan hari ini pemerintah ngurus ini dan fokus ini, dan mahasiswa juga ngurus ini. Artinya nggak logis ketika pemerintah tidak menjumpai kami karena dianggap ini tidak penting. Karena ini bahasa paling penting. Gitu. Nah, kita nggak tahu nih yang mana yang sebenarnya dipentingkan oleh pemerintah. Iya gitu. Itu ya. Aduh. Jauh juga aku ya, dari salah-salah ya. Itu kan gue aja yang memang selama ini memang safety, pakai masker segala macam, ada pikiran-pikiran negatif gitulah ya kan. Dan mudah-mudahan ini bisa diluruskan ya kan. Berarti Fani perlu diruqyah. Aku percaya yang namanya COVID-19 itu percaya gitu, sangat percaya, makan, cuci tangan segala macam, dan mengedukasi subscriber aku juga untuk tetap safety buat dirinya sendiri gitu ya. Cuman ya yang aku sayangkan, orang-orang lain di luar sana banyak yang belum percaya, khususnya mungkin di Aceh ini kayak simpang siur gitu guys gitu ya kan. Ngerasa kalian kan simpang siur nih, ini seperti apa sih, gimana nih arahnya kemana nih gitu kan. Mungkin itu juga yang dirasakan masyarakat ya kan guys gitu ya. Terus nih ini sebenarnya akan panjang sekali ya bercerita dengan mereka ini karena seru banget, tapi karena durasi ya kan. Tapi sudah sangat jelas mungkin yang disampaikan oleh mereka, tuntutan mereka, apa yang akan dilakukan oleh mereka ke depannya. Kalian tidak akan pernah berhenti sampai titik darah penghabisan ya, sampai ini terjawab, gak akan berhenti. Tuh, gak akan berhenti loh. Kita sampai memang tuntutan ini terrealisasi. Hari ini mahasiswa pun menganggap pemerintah itu sebenarnya seperti yang kita katakan tadi Kak, akan ayah daripada kita. Dan hari ini mahasiswa tidak pun menganggap pemerintah itu sebagai mesin pemuas. Tidak seperti itu yang kami anggap. Jadi tapi minimal jumpailah, berikan penjelasan kepada mahasiswa agar apa mahasiswa bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat jangan takut. Ini loh yang diberikan oleh pemerintah, ini loh fasilitas yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah. Artinya di sini ada balansinya, ada keseimbangan antara ketakutan masyarakat dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu seimbang. Jadi, dengan informasi yang mereka dapat ya. Terus sekali guys. Jadi ini kayaknya pertanyaan terakhir ya, nggak masalah ya. Atau nanti kita lanjut part 2, tapi kalian komen di bawah ya.
up. Nanti aku akan undang lagi mereka berdua ya. Tapi ini di pertanyaan terakhir aku, harapan kalian berdua nih, yang pertama sebagai masyarakat Aceh, yang kedua pemuda Aceh, yang ketiga yang paling kalian emban sebagai mahasiswa, itu apa? Evaluan nih jawab. Tapi secara pribadi ya, kan kalian tadi mengungkapkan kepada aku tuh secara lembaga kalian, maksudnya bukan ya lembaga kalian bahwa kalian itu adalah mahasiswa yang menopang aspirasi masyarakat. Tapi ini secara pribadi kalian gitu, secara privasi kalian kayak gitu. Evaluan jawab nih. Pak Gunda dulu ya kan. Siap. Jadi yang pertama kita mengapresiasi kinerja daripada tim gugus tugas. Bapak juru bicara kemarin di dalam berita menyampaikan bahwasanya penurunan angka COVID maupun kesembuhan itu mencapai 1.408 orang di Aceh. Di Aceh udah 1.400 ya. Alhamdulillah sudah sembuh, sehingga dari total 3.000 sekian lebih, hari ini sisa 2.000-an. 2.000-an ya. Masih dalam perawatan. Nah, tim gugus tugas beserta seluruh para medis sangat berjasa dan paling berjasa dalam penanganan COVID-19 ini. Tetap di garda terdepan, jangan pernah ngeluh, jenuh. Doa dari kami menyertai mereka. Kemudian untuk pemerintah Aceh sendiri, harapannya betul-betul konsisten di dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, untuk masyarakat, harapannya agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, kemudian memakai masker keluar rumah. Dan untuk kawan-kawan mahasiswa, tetap mengawal tuntutan sampai tuntutan ini terrealisasi, dan saya katakan menang. Yes. Oke, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Itu dari saya, Van. Harapannya ya. Yes. Kalau dari Basri ini apa nih? Mungkin nggak jauh beda ya dari ketua. Jadi untuk masyarakat, kalau di awal tadi bermula untuk gugus tugas yang hari ini menjadi garda terdepan, saya lebih dulu masyarakatnya. Kalau bisa hari ini masyarakat seperti yang dikatakan tadi adalah menuruti prokes, ya kan, protokol kesehatan. Hari ini kan banyaknya COVID dikarenakan banyak di rapid test, banyak di PCR, banyak di swab. Ya kan? Jadi semoga nggak ada lagi hal yang demikian. Dengan artinya apa? Dengan caranya ya masyarakat ini harus bantu dengan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hal-hal yang memang tidak diberikan izin oleh pemerintah itu sebaiknya dijauhi. Jadi kalau untuk mahasiswa seperti yang saya katakan tadi, saya hormat, tetap semangat di dalam memperjuangkan. Mungkin hari ini adalah menjadi pengawasan kita bersama mahasiswa seluruh Aceh, bahkan mungkin nasional. Ini adalah permasalahan kita bersama. Pandemi di Indonesia ini menjadi salah satu penyebab semua lini itu bermasalah, dari pendidikan, ekonomi, sosial, masyarakat, semuanya terbengkalai. Ini harapannya kepada mahasiswa hari ini tetap memperjuangkan hal sedemikian Pak. Untuk pemerintah, hari ini pemerintah harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan hanya membangun infrastruktur atau misalnya mengadakan ini itu, tapi sosialisasi pendekatan emosional kepada masyarakat itu tidak ada. Kurang. Itu saja kalau dari saya. Nah, sekarang dari kakaknya nih. Mau ditanya langsung ya? Iya, dari moderator ya kan, sekali gitu menyampaikan harapannya. Gitu. Jadi kalau dari aku sendiri sebagai content creator nih ya, lebih ke maksudnya ini ada anak-anak muda Aceh yang jago ngedit, bisa video, bisa apa. Please kalian bangkit gitu, bikin video gitu, masukin ke YouTube, masukin ke Instagram, tapi dengan isi-isinya tuh jangan receh semua gitu, karena kita itu bukan makhluk untuk dihibur aja, tapi kita juga butuh dididik gitu. Betul, guys ya kan. Jadi buat kalian-kalian pemuda-pemuda Indonesia, terkhusus pemuda-pemuda Aceh,
kita membuat sesuatu bukan hanya hiburan aja, tapi mendidik. Misalkan sekarang nih COVID-19, ayo kita gerakan biar orang-orang mencuci tangan pakai masker. Siapapun selebgram yang ngehits di Aceh, youtuber yang ngehits di Aceh, ayo kita gerakan gitu. Kalau bukan pemuda siapa lagi gitu guys ya. Maju tidaknya Aceh itu tergantung ke pemuda. Masyarakat juga please jangan bandel. Masyarakatnya sendiri tetap harus safety, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Kayak kita sekarang nih, cuci tangan dulu, pakai masker tadi pas datang ke sini, langsung safety segala macam gitu. Itu adalah memperingati diri kita sendiri ya. Tenang, ada mahasiswa yang akan terus mepepet ya, yang akan terus berjuang untuk kalian gitu. Jadi kalian fokus aja untuk sehat terus ya kan. Gitu aja sih kalau dari aku mah ya. Yang penting mah ini Bapak ekonomi, ya ampun banyak sekali yang di PHK kan, sudah tidak mendapatkan pekerjaan gitu. Tolong diperhatikan gitu, dan jawaban-jawaban yang aku tadi tanyakan ke mereka juga tolong dijawab gitu ya. Itu berarti ya dari aku ya. Terima kasih banyak Bu Astri Al yang udah datang ke sini, dan aku senang banget ngelihat mereka yang masih peduli gitu ya, bukan hanya sekedar kan pemuda itu ada dibagi dua ya, pemuda revolusioner sama pemuda yang ya hiburan aja gitu ya. Dan semoga kalian juga bisa menghibur, juga menjadi revolusioner. Orang-orang yang tukang menghibur juga bisa menjadi revolusioner. Kita sebagai pemuda harus sama-sama bangkit gitu ya. Jadi terima kasih banyak ya sudah datang ke studio aku yang belum jadi ini ya. Nanti bakalan mewah insya Allah, makanya dukung terus, subscribe, like, komen, dan share ya channel aku dan follow IG-nya aku Rifani Munawar. Dan podcast kali ini sayangnya harus diakhiri ya sampai di sini karena terlalu panjang durasinya. Kalau kalian mau lagi part 2 langsung up di bawah komentar. Boleh berkomentar tapi harus dengan kritik yang membangun ya. Jangan mencaci ya seperti kami, kalau mengkritik itu membangun ya. Terima kasih buat kalian semua ya yang sudah menonton video aku. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung ya. Atau mohon maaf apabila ada yang tersindir ataupun apalah itu. Intinya kami tidak ingin menumbangkan atau tidak ingin memperjelek siapapun. Di sini kami hanya mengatakan fakta dan unek-unek dalam hati mahasiswa-mahasiswa ini ya. Oke guys, sampai jumpa di podcast aku berikutnya. Jadi sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, juga share video aku, dan follow IG-nya aku Rifani Munawar. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.